Selamat hari Minggu, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dan juga tentunya dikasihi oleh saya sendiri. Kita ketemu lagi dalam kebaktian pada pagi hari ini dengan melanjutkan tajuk khotbah kita pada bulan lepas, yaitu memiliki kodrat ilahi. Kita sudah membahas dalam bulan yang lepas ada 3 sifat-sifat asas Allah atau natur Allah atau kodrat ilahi yang dimiliki oleh Allah Bapa, yaitu Allah itu maha baik, maha tahu, dan dapat mengatur dirinya sendiri atau mengontrol dirinya sendiri. Allah itu baik, Allah itu maha tahu, dan Allah itu mampu mengontrol dirinya sendiri. Hari ini berdasarkan 2 Petrus 1 ayat 3-8, kita masih akan meneruskan kodrat Allah atau sifat asas Allah yang yaitu Allah itu panjang sabar. Allah itu panjang sabar. Kemudian yang kedua adalah Allah itu suci atau kudus. Dan yang ketiga Allah itu maha kasih. Ya. Maka lengkaplah nanti 6 sifat Allah yang kemudian nanti dijabarkan dalam tajuk memiliki kodrat ilahi menjadi 7 kodrat ilahi yang menjadi juga milik daripada orang-orang percaya, orang-orang Kristen kita semua. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, mari terlebih dulu kita berdoa supaya Roh Kudus menolong kita memberi makna kepada firman ini kepada tiap-tiap saudara anggota jemaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan pada saat ini ke dalam tangan-Mu. Kami menyediakan hati kami, pikiran kami. Biarlah disucikan oleh Tuhan dan Roh Kudus menolong kami untuk mengerti maksud Allah melalui firman Tuhan ini. Diamkan semua pikiran-pikiran yang menjauhkan kami daripada fokus kepada firman Tuhan. Dan kami serahkan sepenuhnya waktu pemberitaan firman Tuhan, di mana kami mendengarkan pelajaran dari Tuhan sendiri ke dalam tangan Tuhan yang maha bijak. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu ini. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada sebuah ilustrasi yang akan menolong kita mengerti secara keseluruhan memiliki kodrat ilahi. Ada seorang anak laki-laki berumur kira-kira 7 tahun. Dia punya kebiasaan yang kurang baik. Itulah selepas mandi dia akan meletakkan tualanya di sebarang tempat. Bisa saja dia letakkan di meja, di matras, bahkan sering juga dia letakkan di dalam almari pakaian dia. Nah, ini lucu sekali. Tetapi kalau terus dibiarkan, maka ini akan menjadi kebiasaan yang tidak baik. Oleh sebab itu, kakak-kakak serta abangnya, bahkan orang-orang yang satu rumah dengan dia, mereka mulai mencari-cari sifat ini berasal dari siapa. Dan akhirnya ditemukan bahwa sifat
yang sedikit lucu ini ternyata berasal dari kakek anak laki-laki tersebut. Kakek daripada anak laki-laki ini memang sering meletakkan tualanya di sembarang tempat, seperti cucunya itu. Nah, kita orang percaya, orang Kristen, kita juga memiliki atau mengambil bagian dari sifat-sifat asas Allah atau natur Tuhan. Khotbah bulan lepas kita sudah membahas bagaimana Allah itu maha baik, maha tahu, dan Allah itu mampu mengontrol, menguasai, menahan dirinya. Dan hari ini kita akan meneruskan beberapa sifat-sifat asas Allah. Yang pertama yaitu Allah itu panjang sabar. Yang kedua Allah itu kudus atau suci. Dan yang ketiga Allah itu kasih adanya atau maha kasih. Kita akan melihat satu persatu sebelum kita melanjutkan bagaimana orang percaya juga dapat mengambil bagian daripada sifat-sifat dasar Allah itu menjadi miliknya. Kita bahas dulu Allah itu panjang sabar. Sifat Allah ini banyak sekali meluputkan manusia dari kehancuran atau kebinasaan akibat dosa yang dia perbuat. Ya. Dalam 2 Petrus pasal 1, 2 Petrus pasal 1, kodrat ilahi itu ditulis dengan kata ketekunan. Ketekunan. Allah itu panjang sabar. Aplikasinya kepada orang Kristen nanti menjurus kepada ketekunan, tahan dalam atau panjang sabar dalam menghadapi penderitaan misalnya. Nah, kita harus melihat dulu sifat Allah ini. Allah itu panjang sabar. Bahasa Alkitab yang asli disebut upomone. Upomone. Allah itu panjang sabar. Endurance bahasa Inggrisnya. Nah, sifat ini banyak kali menyelamatkan atau meluputkan kita dari atau manusia dari kehancuran akibat dosa yang kita perbuat. Allah tidak langsung menuntut kita berbuat dosa, langsung dituntut akan dihukum, dijatuhkan hukuman. Allah memiliki atau memberikan tenggang waktu kepada kita, dan itulah panjang sabar Allah. Bahkan ketika hukuman sudah dijatuhkan kepada manusia, seringkali Allah menunda hukuman tersebut, bahkan membatalkan hukuman itu. Sifat ini tentu agak sukar kita pahami, seolah-olah Allah itu seseorang yang tidak konsisten. Nabi Yunus pun pernah mengkomplain atau memprotes hal ini kepada Tuhan Allah. Ketika dia disuruh oleh Tuhan pergi memberitakan hukuman yang akan Allah berikan atau jatuhkan kepada penduduk kota Niniwe, kota metropolitan, kota besar, namun kota yang terkenal dengan kejahatan yang luar biasa, dosa penduduk kota Niniwe. Itu sebabnya Tuhan Allah memberi tugas kepada Nabi Yunus untuk pergi ke sana, ke kota itu, memberitakan bahwa Tuhan akan menjatuhkan hukuman kepada mereka akibat kejahatan yang sangat besar yang
mereka perbuat. Nah, ketika Nabi Yunus tiba di sana, beberapa hari dia berjalan memberitakan hukuman yang akan dijatuhkan, akan diberikan oleh Tuhan Allah kepada penduduk kota itu yang memang sangat jahat. Mendengar pemberitaan daripada Nabi Yunus itu, maka dengan tidak disangka-sangka penduduk kota ini bertobat sungguh-sungguh semuanya, termasuk rajanya. Mereka bertobat sungguh-sungguh, mereka mengumumkan hari perkabungan akibat dosa mereka di hadapan Allah. Mereka berniat, berjanji akan menghentikan dosa yang sudah menjadikan Allah murka. Dan sidang jemaat, apa yang terjadi? Setelah mereka meminta pengampunan Tuhan, mereka bertobat sungguh-sungguh dari rakyat yang paling kecil status sosialnya sampai kepada rajanya. Apa yang terjadi? Tuhan Allah membatalkan hukuman terhadap mereka. Tuhan Allah meniadakan hukuman kepada penduduk kota Niniwe. Tentu saja hal ini menyebabkan Nabi Yunus komplain. Nabi Yunus tidak suka. Nabi Yunus protes. Nabi Yunus katakan, itu yang sudah saya tahu, bahwa kamu pasti akan membatalkan hukuman jika orang-orang Niniwe itu bertobat. Itu sebabnya saya tidak mau pergi ke Niniwe. Nah, ini sejajar dengan Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud, Mazmur 103 ayat 8 sampai 10. Dikatakan di sana, Allah itu panjang sabar. Dia tidak menuntut dan tidak mendendam. Dia tidak menghitung dosa manusia yang meminta pengampunan kepadanya. Kita akan membaca Mazmur 103 ayat 8 sampai ayat 10. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Inilah panjang sabar dari Allah. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yunus mengkomplain, Yunus marah. Kalau boleh dikatakan dia marah karena Allah adalah Allah yang panjang sabar. Sehingga kemudian Allah juga mengurus Yunus. Itulah panjang sabar Allah yang merupakan salah satu sifat asas atau sifat dasar daripada Allah Bapa. Kemudian yang lain, sifat yang keempat itu adalah holiness ataupun kesucian, kekudusan, kesalehan. Allah itu suci, Allah itu kudus. Dia berarti Allah itu atau dia itu terpisah dari semua kekotoran, kejahatan, dan dosa. Tidak ada sedikit pun dosa yang ada pada Allah. Ya, kesucian ataupun kekudusan Allah itu menunjuk kepada kesempurnaannya. Ya,
kesucian Allah itu merupakan sifat yang terutama tentunya di antara semua sifat Allah. Dalam perjanjian lama, ketika Allah berkenan turun dari Gunung Sinai, Ia menyuruh Musa untuk memasang pagar sekeliling gunung itu. Sehingga umatnya atau bangsa Israel tidak dapat menyentuh gunung tersebut. Karena kalau mereka menyentuh gunung tersebut, mereka akan mati. Mengapa demikian? Karena Tuhan Allah berada di sana dengan kemah sucinya. Hal yang lain juga yang menandakan kekudusan Tuhan Allah adalah ketika malaikat-malaikat serafim, kerubim, mereka mendekati aras Allah yang maha suci itu kita bisa melihat dalam Yesaya pasalnya yang ke-6. Maka mereka tidak tahan berdiri di hadapan tahta Allah yang maha tinggi. Mereka mendudungkan mukanya dengan sayapnya dan mereka berseru, kudus, kudus, kuduslah Allah Sebaot. Sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perjanjian baru, Rasul Petrus juga memberitakan bahwa Allah itu kudus. Kita membaca 1 Petrus 1 ayat 15. Allah itu kudus, Allah itu suci. Nah, ada 3 perkara yang harus kita ketahui dari kenyataan adanya kekudusan Allah. Yang pertama ialah jikalau manusia mau mendekati Allah atau datang kepada Allah, maka dia tidak bisa langsung datang begitu saja. Dia memerlukan seorang perantara, dan itu digenapi melalui pengantara agung itu, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, di antara Allah dan manusia yang berdosa terdapat jurang pemisah yang besar. Kalau kita membaca Yesaya 59 ayat 1 dan 2, dikatakan bahwa antara Allah dan manusia tidak dapat diseberangi karena ada jurang yang besar yang terdapat di antara mereka. Dan yang ketiga yang harus kita ketahui dengan adanya atau dengan kenyataan bahwa Allah itu maha suci adalah kita umat manusia, apalagi kita yang adalah miliknya, orang-orang percaya, kita harus menghampiri Allah dengan hormat dan dengan takut akan Dia, meskipun kita adalah miliknya. Ibrani 12 ayat 28 menyatakan hal tersebut. Nah, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sifat Allah yang terakhir adalah Allah Maha Kasih. Allah Maha Kasih kita biasa kenal dengan kasih agape. Dan sesungguhnya sifat yang satu ini adalah sifat yang agung, maha agung. Kasih Allah itu kasih yang mencari, kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang memberi, kasih yang melupakan kesalahan, kasih yang tidak egois, kasih yang meliputi semua manusia, tidak membeda-bedakan. Tidak membedakan warna kulit, tidak membedakan status sosial dan lain-lain. Bahkan kasih agape itu
juga tidak mengingat-ingat kesalahan atau dosa manusia, tetapi sebaliknya dia menghapus dosa. Dalam kasih agape, Allah membenci dosa, tetapi mengasihi orang berdosa. Kasih agape menghukum dosa, tetapi selalu ingin menyelamatkan orang berdosa. Kasih agape juga adalah kasih yang kudus. Itu sebabnya kasih agape itu disebut sebagai kasih yang sempurna. Jemaat yang dikasihi Allah, kita mereview balik sejenak kodrat ilahi itu. Yang pertama, Allah itu baik. Yang kedua, Allah itu maha tahu. Yang ketiga, Allah itu mengontrol atau menguasai dirinya. Keempat, Allah itu panjang sabar. Allah itu kudus. Dan Allah itu maha kasih. Nah, inilah sifat dasar Allah atau kodrat Allah yang sesungguhnya. Nah, dalam tema kita, tajuk kita, dikatakan bahwa kita memiliki kodrat ilahi. Atau di dalam teks 2 Petrus 1 ayat 4 tadi yang sudah kita baca, itu dikatakan kita mengambil bagian dari dalam kodrat ilahi itu. Jadi memiliki kodrat ilahi bukan berarti kita sepenuhnya kodrat ilahi itu menjadi kodrat kita, tidak. Tetapi kita mengambil bagian dari kodrat ilahi itu. Nanti setelah kita sampai ke surga, baru kita memiliki dengan lengkap, dengan sempurna seluruh kodrat ilahi itu. Selama kita masih ada di dunia ini, maka kita hanya mengambil bagian daripada kodrat ilahi itu menjadi milik kita demi memancarkan kemuliaan Allah, memancarkan sifat-sifat asas Allah tersebut. Nah, dalam khotbah yang selanjutnya bulan lepas, saya sudah juga menyinggung bagaimana caranya kita mengambil bagian dari kodrat ilahi itu, yaitu kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambah kepada imanmu. Iman itu dasar dari keselamatan kita. Menambah kepada iman itu sifat-sifat asas Allah ataupun kodrat ilahi itu. Kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha dalam hal ini proaktif, bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan yang dikatakan dalam firman Tuhan. Di sini kuasanya yang mulia, kuasanya atau kekuatannya yang mulia, seperti sebuah dinamit, ya, dinamo. Tuhan memberikan kita kekuatan untuk dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Nah, sekarang kita mau melanjutkan. Bagaimana kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi itu tentunya dengan proaktif. Bahkan sudah disampaikan sekilas pada bulan yang lepas, dan nanti di akhir khotbah ini kita akan tegaskan sekali lagi. Bagian yang menjadi milik kita daripada
kodrat ilahi itu yang pertama adalah dikatakan di sini ayat yang kelima. Menambah kepada imanmu kebaikan atau kebajikan. Itu sudah kita sebutkan pada bulan lepas. Ya, kita menambahkan kodrat ilahi atau kita mengambil bagian kebaikan Allah menjadi milik kita. Nah, kita menjadi orang-orang Kristen yang mempunyai kebaikan. Ingat, kebaikan itu bukan persyaratan kita untuk diselamatkan supaya masuk surga, bukan. Nah, sekarang banyak agama atau agama di luar kita yang berusaha keras melakukan hal-hal yang baik supaya masuk surga, supaya memiliki hidup yang kekal. Berbeda dengan kita melakukan kebaikan, kita menjadi orang yang baik oleh karena kita sudah diselamatkan, kita sudah memiliki jaminan surga itu, dan buah-buah daripada keselamatan itu adalah kebaikan. Kita menunjukkan kebaikan, kita melakukan kebaikan kepada orang lain, bahkan kepada musuh kita, karena Allah kita adalah Allah yang baik. Bukan karena demi mendapatkan surga. Itu yang pertama. Hal-hal yang baik. Apa? Menolong orang. Hal-hal yang baik. Mengusahakan sesuatu kepada orang yang susah. Ya, itulah kebaikan. Ya. Jadi, nah dalam masa sekarang ini, pandemi ini, agak susah nampaknya untuk melakukan kebaikan kepada orang lain. Mengapa? Karena kita sendiri susah. Ya, banyak orang susah. Kita juga susah. Dengan adanya lockdown di sana sini, ya, kita menjadi makin sempit dan makin bukan hanya sempit, tapi juga kedekut. Orang Malaysia mengatakan kedekut, menjadi kikir untuk berbuat baik. Dengan alasan kita saja tidak cukup. Tetapi sebagai orang percaya, dengan mengambil bagian dalam kodrat ilahi kebaikan, maka kita harus bersedia untuk menunjukkan, melakukan kebaikan kepada orang lain. Dalam bentuk apa saja. Ya, saya mendengar berita yang baik bahwa banyak anak rohani saya dulu, ya, ketika mereka masih ada di Kuala Lumpur, di PJ, secara jelas setelah mereka pulang ke Sabah, Sarawak, mereka membagi kebaikan kepada orang-orang yang memerlukan. Puji Tuhan, karena memang kita mempunyai bagian, kita memiliki kodrat ilahi, salah satunya kebaikan. Yang kedua, kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi, yaitu pengetahuan. Pengetahuan apa? Pengetahuan, mengetahui kehendak Allah. Ya, bukan pengetahuan ilmu, pengetahuan matematika, pengetahuan kimik ataupun pengetahuan fisika, bukan. Tapi kita memiliki pengetahuan akan kehendak Allah. Ini penting. Ya, kehendak Allah dapat kita ketahui. Karena itu merupakan bagian dari kodrat ilahi yang dapat kita miliki. Kehendak Allah
terhadap pekerjaan kita, kehendak Allah tentang pendidikan kita, tentang keluarga kita, pengetahuan akan kehendak Allah tentang masa depan nanti bagaimana, ya Tuhan berikan itu kepada kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin sekali sekarang banyak orang bertanya, kapankah COVID-19 ini akan berakhir? Ini pertanyaan yang menyedihkan sebenarnya. Karena tidak ada orang yang tahu kapan akan berakhir. Ya, di Indonesia ada satu lagu choir yang dinyanyikan oleh para dokter dan juga para nurse, ya, choir, mereka menyanyi dan tajuk daripada lagu itu yaitu Sampai Kapan Tuhan. Lagu ini sedih sekali. Mengapa sedih? Sebab para dokter, medik itu serta para nurse, mereka menyanyi sambil menangis. Kita tahu mereka adalah garda terdepan daripada yang bekerja keras untuk menolong para pasien. Ya, itu para dokter, para perawat, para nurse, kesehatan, para medis. Dan mereka menyanyi sambil menangis. Sampai kapan Tuhan? Artinya ini para medik yang Kristen ya. Sampai kapan Tuhan? Krisis ini, pandemi ini akan berakhir. Ya tidak, lagu ini tidak mendapat jawaban. Karena memang tidak ada yang tahu. Tetapi sebagai orang-orang tebusan Tuhan, orang-orang Kristen, paling sedikit ada 1-2 hal yang dapat kita ketahui. Apa sih maksudnya Tuhan dengan adanya virus yang demikian kecil ini, yang untuk dapat dilihat dalam mikroskop harus dibesarkan sekian kali. Ya. Apa maksud Tuhan ini? Ya, bagi saya pribadi, saya ketika melihat ke langit di kota Batam ya tempat kami tinggal, itu selama belum ada masa pandemik, itu Batam itu tidak pernah langitnya biru. Tidak pernah. Selalu saja kalau tidak berawan, boleh mendung, awan hitam, kotor. Tapi selama pandemi ini ada, langit di Batam itu biru. Dan anehnya, saya menerima banyak foto. Ya, mereka tidak sengaja mereka foto dan masukkan ke dalam Facebook. Ya, langit di sekitar rumah mereka juga warnanya biru. Mengapa ini, saudara? Ini karena langit itu bersih, dia kembali ke warna yang asli. Artinya tidak dikotori oleh asap daripada mobil, motor atau pollution. Ya. Atau asap daripada pesawat terbang, asap daripada pabrik. Ya. Sehingga di satu sisi saya juga bersyukur dapat menikmati langit biru. Ya. Dan ada beberapa hal lain lagi yang dapat kita tangkap. Kira-kira apa maksud Tuhan dengan virus yang sudah lebih atau sudah hampir
sudah mau mendekati 2 tahun ini menguasai bumi ini ya. Sepertinya ada beberapa hal yang dapat kita tangkap apa maksud Allah. Kapan berakhirnya tentu saja kita tidak tahu. Tetapi paling tidak ya, kodrat ilahi, pengetahuan itu Tuhan berikan kepada orang Kristen untuk mengetahui kehendaknya. Kemudian hal yang ketiga, kodrat ilahi yang Tuhan ingin kita mengambil bagian di dalamnya, yaitu kalau yang pertama tadi kebaikan, pengetahuan, kemudian adalah penguasaan diri. Sebagaimana Allah juga mengontrol, menahan, menguasai dirinya. Ya. Kita mengambil bagian dalam penguasaan diri. Puji Tuhan bahwa kita punya Roh Kudus dalam hati kita setelah kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat pribadi. Dan Roh Kudus itu yang memberikan buah Roh Kudus, yaitu penguasaan diri, self control kepada kita. Jadi penguasaan diri bukan kita usahakan dengan kekuatan sendiri, bukan. Itu buah roh. Sehingga kita dapat memilikinya. Kita mengambil bagian dari dapat mengontrol, menguasai diri kita itu. Sebenarnya seluruh area hidup kita, penguasaan diri ini sangat diperlukan. Kalau makan, minum tanpa penguasaan diri, pasti kita akan dikuasai atau kita kena sakit. Kalau kita tidak punya penguasaan diri, hubungan suami istri dalam keluarga juga bisa kacau. Ya, ataupun kalau kita tidak bisa menguasai hawa nafsu diri, maka bisa saja kita jatuh ke dalam dosa seksual. Nah, ini penguasaan diri sangat perlu, bukan hanya soal makan minum, tetapi dalam banyak bagian atau area kehidupan kita, penguasaan diri, self control yang merupakan kodrat ilahi itu dapat kita miliki, menjadi bagian daripada kodrat ilahi yang ada pada kita. Selanjutnya kita juga diberikan kemampuan untuk menjadi orang yang tekun. Bagi Allah panjang sabar, bagi kita orang percaya ketekunan dalam menghadapi masa-masa yang susah. Ya. Ketekunan. Ada satu cerita yang pernah saya baca dalam sebuah buku tentang seorang wanita yang bernama Corrie ten Boom, yang dia dimasukkan ke dalam tahanan camp Nazi di Jerman bertahun-tahun lamanya. Di dalam camp tahanan Nazi itu banyak sekali penderitaan yang mereka orang-orang Kristen alami dalam camp itu. Dan dia bersaksi
setelah tentunya dia keluar dari camp tersebut, bebas dari camp tersebut, dia katakan bahwa hampir-hampir saja dia tidak kuat berada dalam keadaan tersebut. Sehingga dia berkata, Tuhan, saya tidak kuat lagi dengan keadaan ini. Kalau Engkau masih mau, atau kalau Engkau izinkan saya masih hidup dan jadi saksi kepada Engkau, tambahkan kekuatan kepadaku sehingga saya dapat tekun menanggung penderitaan. Saya dapat lebih panjang sabar dalam menghadapi derita kesusahan ini. Dan Tuhan beri itu kepada dia sehingga dia dapat keluar bertahun-tahun lamanya berada dalam camp dan bisa keluar dari camp ini, menulis buku dan membagikan kesaksian bahwa di dalam camp tersebut, camp yang penuh derita, camp yang luar biasa susah, sakit, penganiayaan kepadanya, dan teman-temannya orang Kristen lain, mereka bisa panjang sabar dan tekun di dalam menghadapi penderitaan. Selain tekun, kodrat ilahi yang lain yang harus menjadi bagian kita tentunya adalah kesalehan. Untuk Allah, bagi Allah, kesucian. Bagi kita tentu juga kesucian, tapi juga kesalehan. Yang mengandung arti kita juga terpisah dari yang kotor, dari yang berdosa dan mengambil bagian dalam kesucian Allah. Inilah kesucian tersebut. Ada pertanyaan. Seorang anak remaja bertanya kepada saya, apakah kalau setelah bertobat orang Kristen itu langsung menjadi suci dan tidak pernah berdosa lagi? Ya, pertanyaan yang baik tentunya untuk seorang anak remaja. Setelah bertobat, orang Kristen masih bisa jatuh dalam dosa. Masih bisa jatuh dalam kejahatan. Tetapi bukan berarti tinggal terus di dalam dosa atau kejahatan. Orang Kristen bisa jatuh dalam dosa, tapi tidak tinggal di dalam dosa. Dia jatuh, tapi dia bangkit kembali. Dia minta pengampunan Tuhan Allah. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau kita berbuat dosa kembali, tapi kita meminta pengampunan dari Tuhan, maka Allah yang setia itu akan menyucikan kembali, mengampuni dosa kita, dan mendorong kita untuk terus lagi hidup dengan kekudusan yang makin bertambah, sanctification progresif. Ya. Kemudian setelah kesalehan, di sini ada 2 kasih ditulis dalam ayat 7. Setelah kesalehan, kodrat yang dituntut dari kita itu, kodrat Allah adalah kasih akan saudara-saudara. Pertama saya sedikit bingung juga, ini saudara maksudnya apa? Kasih akan saudara. Ternyata dalam bahasa Greek disebutkan filia. Berarti kasih bukan kepada saudara yang satu darah atau keluarga, family dengan kita.
tapi kasih kepada saudara-saudara seiman. Di dalam ayat 7 yang dimaksud dengan kasih kepada saudara-saudara, artinya kasih kepada saudara-saudara seiman. Ini menarik. Rupanya kasih kepada saudara-saudara seiman ini mempunyai ciri yang khusus juga untuk orang Kristen. Kasih kepada orang yang sedarah dengan kita, dengan ibu kita, dengan bapak kita, dengan saudara-saudara yang satu kandung dengan kita, itu kita rasa biasa, memang sudah wajar. Tapi kasih kepada saudara-saudara seiman, ini kasih yang menarik. Karena Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa jika kamu saling mengasihi, maka orang lain akan melihat, akan tahu bahwa kamu adalah muridku. Itu berarti kasih di antara saudara seiman itu merupakan satu kasih yang menarik, kasih yang indah juga. Nah, ketika kami masih melayani di Rusia, ketika itu satu negara bagian dari Uni Soviet, maka hampir 80% jemaat kami itu punya latar belakang non-Kristen. Ada yang berasal dari ateis, ada yang berasal dari Islam. Ya, tidak ada yang berasal dari orang Kristen. Nah, ketika mereka menjadi orang Kristen, kami tidak pernah mengajar mereka. Ini juga satu yang menarik. Untuk menyebut saudara seiman mereka itu sesama saudara seiman itu saudara yang sama dengan saudara sekandung. Dalam bahasa Rusia mereka katakan itu Ratnoi. Ya, Ratnoi itu artinya saudara sekandung saya. Nah, kalau mereka memperkenalkan saudara seiman mereka kepada orang lain, mereka akan perkenalkan begini. Ini Ratnoi saya, ini saudara sekandung saya. Pertama, mula-mula saya sedikit kacau juga ya. Tapi kemudian saya mengerti bahwa mereka menganggap saudara seimannya itu sama dengan saudara sekandung. Kedekatan yang spesial. Saya tanya kepada mereka, mengapa demikian? Mereka katakan begini, saudara sekandung saya itu saudara sedarah, satu darah, berasal dari satu ayah, satu ibu. Kalau saudara seiman, Ratnoi, itu satu darah juga, yaitu darah Kristus yang mempersatukan kami. Luar biasa. Jadi saudara seiman, kasih terhadap saudara seiman itu wajib. Seperti kasih kita terhadap saudara sekandung kita. Karena yang mempersatukan kita adalah darah Kristus yang tertumpah bagi kita bersama. Saudara seiman. Kasih kepada saudara seiman. Memang sayang kalau banyak gereja yang tidak ngam satu dengan yang lain. Atau ada orang Kristen dengan orang Kristen lain yang saling kurang bersahabat lah. Ya. Tapi kewajiban kita sebagai orang Kristen adalah mengasihi saudara seiman. Itu sebabnya ditulis di sini. Kasih akan saudara-saudara. Yang dimaksud kasih akan saudara seiman. Dan yang terakhir itulah kasih agape. Kasih terhadap semua orang. Seperti Allah juga
yang mengasihi semua orang sama. Tidak memandang warna kulit, tidak memandang suku kaum, tidak memandang bangsa, tidak memandang tingkat intelektual, tidak memandang status sosial. Kita dapat mengasihi semua orang. Kenapa ini perlu diingatkan? Sebab memang ada orang yang susah mengasihi bangsa atau suku kaum yang lain. Ada itu. Tidak tahu mengapa, tetapi susah bagi dia untuk mengasihi suku atau bangsa tertentu. Waktu Tuhan panggil Pastor Sim ke Kirgistan ini, yang tidak setuju itu adalah saya. Nah, saya katakan begini dalam doa kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak tahu bagaimana orang-orang di Kirgistan sana. Saya belum tahu, karena memang pada waktu itu belum terbuka seperti sekarang. Ya, kita bisa tahu semua orang. Ya. Nah, lalu saya katakan kepada Tuhan dalam doa begini. Lebih baik Tuhan utus kami ke Afrika saja. Saudara, sebenarnya saya tidak benar bercakap dengan Tuhan itu. Karena saya sebenarnya tidak suka dengan orang yang warna kulitnya terlalu hitam. Saya belum tahu bahwa orang Kirgis itu putih, cantik. Tapi bayangkan, karena saya tidak mau pergi ke Kirgistan, ya, ke negara bagian Rusia itu, maka saya bilang kepada Tuhan, saya lebih baik pergi ke benua Afrika. Ya. Dan ketika saya berjumpa dengan orang-orang Kirgistan, pertama kali kami tiba di Bishkek ini, maka saya betul-betul terkejut bahwa rupanya warna kulit orang Kirgis ini luar biasa cantik. Ya, beda dengan warna kulit orang Afrika. Nah, saudara, kasih agape yang harus juga menjadi bagian dari milik kita, itulah kasih selain tadi kasih kepada saudara seiman, tapi juga kasih kepada saudara, kepada semua orang. Sini katakan kasih kepada semua orang. Maka melalui pembahasan kita dari tadi, kita dikatakan punya kekuatan untuk dapat mengambil sifat-sifat Allah ini. Yaitu pertama, kita bisa menjadi orang Kristen yang baik, memiliki kebaikan, memiliki pengetahuan akan kehendak Allah, memiliki penguasaan diri, memiliki panjang sabar atau tahan tekun dalam penderitaan, memiliki kesalehan atau kesucian Allah, memiliki juga kasih kepada saudara-saudara seiman, dan memiliki kasih kepada semua orang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mengapa kita harus mengambil bagian seperti itu dari kodrat ilahi itu menjadi bagian, menjadi milik kita juga?
Karena firman Tuhan katakan, kita makin lama seharusnya makin menjadi serupa dengan Allah. Kita dididik begitu rupa oleh Tuhan melalui banyak hal dalam hidup kita sehari-hari, supaya makin lama hidup kita makin menjadi serupa dengan Kristus. Makin menjadi serupa dengan Dia. Itu kehendak Allah untuk kita. Nah, itu sebabnya kita tidak hanya diminta untuk memiliki iman yang menjadi dasar keselamatan, tapi dari iman kita terus bertambah, bertumbuh, memiliki kodrat ilahi, supaya kita makin menjadi serupa dengan Kristus. Dan pada akhirnya, pada waktu kita berjumpa dengan Kristus, maka kita memiliki kodrat ilahi yang 100% sempurna. Sebagaimana Allah Bapa dan Allah Anak itu sempurna adanya. Ya. Bagian terakhir. Tadi saya sudah katakan bulan lepas juga dikatakan kita tidak otomatis langsung memiliki. Kita harus sungguh-sungguh berusaha proaktif dengan kekuatan yang daripada Allah untuk mengambil bagian dalam sifat-sifat Allah tersebut. Apa yang harus kita usahakan dengan sungguh-sungguh atau secara proaktif? Yang pertama, kita harus berdoa sungguh-sungguh dengan niat yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, supaya kodrat ilahi itu, sifat-sifat Allah itu menjadi bagian hidup kita. Itu namanya niat yang kudus, keinginan yang kudus. Kita punya keinginan, dan karena keinginan itu kita berdoa sungguh-sungguh kepada Allah, supaya kita makin bertambah dalam memiliki kodrat ilahi. Hal yang kedua, usaha yang kedua, kita harus menolak dosa, kejahatan yang berusaha menggoda kita agar kita jatuh dan jatuh lagi. Sehingga Roh Kudus, Roh yang suci itu akan menjadi risau, menjadi tidak comfortable dalam hidup kita. Kita tahu Dia Roh Allah yang Maha Suci. Dia tidak tahan dengan dosa yang ada dalam hidup kita. Sehingga kalau kita tergoda dan akhirnya jatuh lagi, Roh Kudus menjadi risau. Dan Dia tentu tidak mengeluarkan buah-buah roh ya kepada hidup kita. Yang ketiga, yang pertama tadi kita punya niat, keinginan kudus, lalu berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang kedua, menolak dengan tegas dosa. Firman Tuhan dalam Yakobus 4 ayat 7 katakan, lawanlah iblis, takutlah Tuhan, lawanlah iblis. Dan yang ketiga, kita harus terbuka dan sedia untuk terus dibersihkan oleh Roh Kudus. Sedikit demi sedikit, tergantung seberapa jauh
kita membuka area hidup kita untuk dibersihkan oleh Roh Kudus, maka sejauh itu juga, maka sifat-sifat kodrat ilahi yang berasal dari Roh Kudus itu akan menjadi bagian-bagian dalam hidup kita. Terbuka dan sedia untuk dibersihkan. Dan yang terakhir, bagaimana usaha kita, keseriusan kita. Itulah melakukan hal-hal yang atau perkara-perkara yang berguna untuk Tuhan dan sesama. Coba pikirkan apa yang dapat kita secara aktif lakukan. Baik untuk Tuhan maupun untuk sesama kita. Maka kodrat ilahi itu akan sedikit demi sedikit, step by step, akan kita dapatkan, kita ambil bagian di dalamnya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebagai pastor tentunya, pastor senior dalam gereja ini, tentunya harapan saya dan Pastor Sim adalah semua ahli gereja Injili Malaysia, GIM, makin lama makin nampak memiliki atau di dalam kehidupan memiliki kodrat ilahi itu. Itu kerinduan kami, itu harapan kami. Sehingga gereja ini bukan hanya bertumbuh dalam kuantiti, dalam jumlah orang, tapi juga secara quality, secara kualitas gereja ini juga bertambah-tambah. Dan tentu itu bukan hanya menjadi harapan, impian dari kami sebagai pastor, tetapi juga menjadi kesukaan, menjadi kesenangan daripada Allah Bapa sendiri yang memang menginginkan makin lama orang percaya, orang-orang tebusannya itu makin lama menjadi serupa dengan dirinya. Tuhan kiranya memberkati kita semua melalui firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau berkehendak supaya kami makin lama makin menjadi serupa dengan diri Kristus. Kami tahu hal ini bukan perkara yang mudah, karena kami masih hidup dalam daging. Kami masih hidup secara lahiriah dan masih sering tergoda jatuh dalam dosa. Tolonglah semua jemaat ya Tuhan, supaya sifat-sifat Allah yang asas ini, kodrat ilahi ini, menjadi keinginan kami untuk kami miliki masing-masing kami, setiap anggota jemaat, supaya hidup kami makin berkenan kepada Tuhan. Engkau janjikan adanya kekuatan dinamo yang dahsyat untuk menolong kami, untuk mengambil bagian, berusaha sungguh-sungguh memiliki kodrat ilahi. Tolong kami Tuhan, supaya kami mampu melakukannya. Tolong setiap hari pada waktu kami bangun tidur, kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami hidup. Tapi lebih daripada itu, tolong kami untuk berdoa supaya hari ini kodrat ilahi itu terus menjadi bertambah dalam kehidupan kami semua. Tuhan memberkati jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.